Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah dari Desa Sodo, Kecamatan Pakel. Pertanyaan saya kemarin beberapa tahun yang lalu ada pertanyaan yang mungkin beberapa orang itu berbeda-beda jawabannya, yaitu apakah yang dimaksud dengan sejati ning urip sejati, dan pati ning sejati ning pati. Dan yang terakhir, saya sama teman-teman dari Malang mohon doa restu dan dukungannya dan doanya agar kami di CPM Cangkruan Pesilat Malang bisa merukunkan minimal pesilat-pesilat di Malang. Kami dari anak rantau. Sip, wis nular lo ya, Tulungagung wis uswatun hasanah untuk Malang. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah diwangi malaikat, cok kuatir. Sejati ini urip dan urip kang sejati. Nah, iki nyelengno iki ya. Nek kon wis terus saiki kon dijupuk saiki. Mulane kon jek uripku mergo kon gurung ro. Cek kon doleki lak ngono. Nek tak jawab gaya apa kon urip nek tak jawab. Gusti Allah yang ngono lah, nek tak dudui saiki lah gaya apa kon urip. Wong uripku digawe golek iku kok. Kita mboten. Dadi nek matono pertanyaan itu. Sebab kok kon ngomong nang kancamu kok siji meneh, nang iko meneh siji meneh, dan awakmu ya siji, dan tidak perlu dipertentangkan perbedaan itu karena masing-masing orang punya niat yang berbeda. Misalnya mang aku takon drijimu iku kon iso mbayar utangmu nang Allah sak driji gak iso. Jadi ana wong sembayang mergo kepingin nyaur utang, ana kepingin bersyukur, ana kepingin berkah, ana kepingin badi dan seterusnya. Nah, awakmu kepingin apa? Tujuanmu asal untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nikmatilah pertanyaan itu, berarti Anda sudah punya bekal yang luar biasa. Ya. Nanti Anda akan sampai kepada yang penting wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum. Ojo sampai awakmu lali Allah, cek gak lali awakmu. Jadi ternyata kuncinya mengerti jati ning diri, jati ning urip kalau Anda terus berpegangan pada Allah. Ojo sampai lali Gusti Allah. Lali Gusti Allah itu ono tingkat-tingkat macam-macam, ono wong sing wiritan tapi gak sampai eling. Akhirnya omongan tok, bunyi-bunyi tok. Ono sing wong gak wiritan tapi atine eling terus ya ono. Ono wirid eling Gusti Allah tapi karo muring-muring ya ono. Menesel. Wah, aku nyambut gawe setengah mati. Bangkrut bolak-balik. Koncoku mek ngono tok sukses, ngono tok badi. Rodok ngersul karo Gusti Allah. Aku takon, oleh tak gak ngersul karo Gusti Allah? Zikir itu ada syaratnya tak gak? Zikir dalam keadaan hati bersih, lah gak sih? Masih kon hatimu rodok kotor-kotor titik, zikir terus, iling terus, kan gak kerasan kon karo kotormu. Mesti akhirnya kok resi, gitu loh. Jadi ndak apa-apa, rodok mangkel-mangkel titik, asal kon iling terus, suwe-suwe Gusti Allah ngewangi kamu untuk berzikir dalam kebersihan hati dan keikhlasan. Ngono ya, amin. Assalamualaikum, Cak. Kula ajenge tangklet. Kan teng pondok niku wonten sahriyah, niku wonten denda, niku hukume haram napa mboten? Sik diperjelas syahriah itu bulanan. Nggih. Bulanan apa itu? Bulanan SPP. Oh, bayar setiap bulan. Setiap bulan tapi lek terlambat tanggal sedasa niku didenda 700. Niku haram napa mboten? Awakmu duwe Nahdlatul Ulama takon ke Bahsul Masail. Sebab halal haramnya itu itu bisa ada 1000 pendapat itu halal apa haram gitu loh. Jadi sing apik iku ya tidak pakai standarisasi kayak rumah sakit beliau ini kan gak terus ono standar nek loro iki bayar sak ini lah gak. Urusannya kan tidak begitu. Urusannya bukan pasar. Nyun sewu ya, Dik. Kesehatan atau kedokteran, siji nomor loro kebudayaan, ya nilai kebudayaan bebrayan, nomor telu keagamaan halal haram segala macam, nomor papat pendidikan. Itu semua adalah urusan nilai. Wong sing urusane nilai gak mikir badi ta rugi, mikirnya bener ta salah, apik ta elek, ngono tok. Pesantrenmu yang ngono. Kudune dia urusannya adalah apik ta elek, bener tak salah. Jadi sebelum mengambil keputusan syariahnya didenda 10.000 dan seterusnya, kudu dipikir bahwa pendidikan itu urusan nilai tingkat pertama. Kedua, urusan pasar, ketiga urusan negara.
Nah, semua orang yang di pasar tetap kudu mengacu kepada nilai, gak oleh ngapusi, gak oleh ngenteng no timbangan atau ngebet no timbangan sapi tute. Begitu juga polisi, tentara, pemerintah, semua harus mengacu kepada nilai-nilai dasar. Gitu ya. Nah, jadi iku bener tagak kon takon kok mergo kon kabotan nah nek didenda 10.000 lak ngono. Iya, dadi urusannya sebenarnya bukan nilai, urusannya adalah ya apa caranya cegak kabotan. Nomor loro ya ojo telat. Nek telat ngomong nang kiai ini nang bagian administrasi kula niki saestu mboten gadah temen niki. Ngono ya. Kondo kalau mereka ndak punya kasih sayang berarti mereka pasar. Bila pesantren itu pesantren pasar bukan pesantren nilai. Nek pasar kan apa urusane badi tagak. Lah ngono. Lah badi ta rugi lak ngono. Nek saiki iki aku takon, iki saiki iki ana badi rugi ta gak? Berarti ini apa? Nilai. Apakah iki kuasa gak kuasa? Apakah aku luwih kuasa timbang awakmu lak gak? Urusannya tidak ada kuasa karena kita sudah memastikan tiap hari la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada kekuatan dan tidak ada kekuasaan kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maiyah ini tidak ada urusan pasar, tidak ada urusan kuasa, urusannya adalah nilai. Bahkan silat tadi urusannya bukan gagah-gagahan, bukan kuat-kuatan, urusannya adalah akhlakul karimah, berarti nilai. Jadi pencak silat itu adalah golongan pertama. Nah, orang yang ada di golongan pertama, iki ojo wedi melarat, ojo wedi lapar. Karena Allah menghidupinya. Aku takon, profesinya Nabi Musa apa? Pengusaha ta, developer ta, sales ta, gak kabeh. Tidak ada profesinya. Mereka dijamin hidupnya oleh Allah. Ibunya Nabi Isa siapa? Siti Maryam. Nek iso kon bercita-cita cek dadi Siti Maryam duduk wedoke, tapi kon mangan gak mangan dikai Allah. Sing penting kon memperjuangkan nilai terus-menerus. Api elek ojo nganti elek, api ojo nganti salah bener. Menurut ae, ojo nganti jorok tapi indah. Ya apa sembarang diperindah. Persilatan itu bukan urusan pasar, duduk soal payu gak payu, duduk soal badhe atau rugi, duduk soal kuasa atau tidak, duduk soal menang musuh wong liya. Kemenangan itu bukan musuh orang lain. Kemenangan kata Rasulullah adalah melawan nafsu masing-masing. Kan begitu, jelas ya Mas ya. Jadi persilatan adalah golongan pertama. Itu namanya sabilin nabi atau an-nubuwah. Di jalan kenabian. Nah, apakah pasar bukan jalan kenabian? Jalan kenabian. Maka lakukanlah jual beli, lakukanlah urusan pasar, tapi dengan mengacu kepada nilai-nilai nubuah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka ini terjawab pertanyaan yang tadi saya lupa nomor berapa. Caranya supaya lillahi ta'ala adalah semua yang kamu lakukan itu engkau niatkan dan engkau praktekkan sesuai dengan nilai Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ali Mansur saking Campur. Pertanyaan kula ngeten, Cak. Kebanyakan yang saya baca itu kok ada kebanyakan kok miftahul jannah bukan miftahul nar. Yang seterusnya itu kok babul jannah bukan babunar. Cukup itmawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babul jannah kok gak babunar. Miftahul jannah, babul jannah. Aku kok tak SMS Gusti Allah sih. Ya baba-baba lah. Mulanya aku ngilingno tapi iki dawa ya. Ada ayat yang tidak difirmankan. Apa cukup firman Allah mek sak Quran semene? Kan beribu-ribu kali lipat. Kan Allah mengatakan, "Laukanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada." Kalau seluruh lautan dan samudra di dunia ini dipakai untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka seluruh lautan itu akan asat untuk menuliskannya. Meskipun dituangi lagi, tetap asat terus. Jadi firman Allah tidak hanya di Quran. Nek Quran ini kira-kira sak jeding cukup agak. Tintane sak jeding cukup ya. Cukup nemen. Padahal ilmu Allah, firman Allah itu tidak bisa ditulis meskipun oleh 7 laut yang dituangi air terus menerus. Jadi sekarang belajarlah merasakan ayat yang tidak difirmankan. Jadi nek ono babul jannah, jane ono babunar tapi tidak difirmankan. Mergo kon wis ero dhewe, mulane kon takon ya ta gak? Ya Musa idrib biasakal bahr. Wahai Musa pukulkan tongkat itu ke air laut. Masa ngono tok?
pasti Allah juga memerintahkan ya bakar, ya ma'al bakar, wahai air laut. Kalau engkau disentuh oleh tongkat Musa, membelahlah. Ya tagak. Nek gak diperintah Allah gak sigar deh. Apakah Nabi Musa mampu nyigar segoro? Gak mampu. Nek gak percaya meneh kon balik rune. Mas Musa, balik meneh. Sampai ngene jajal sigar tagak. Jadi tongkat itu tidak pernah membelah segoro. Yang membelah segoro adalah kehendak Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, Mas? Apa sebabnya gak ono? Wis ono ngono lho. Tapi di pikiranmu, makanya afala tatafakkarun, afala tadzakarun, afala ta'qilun. Nah, itu sudah ada sebenarnya. Cuman lapo ditulis lak kedawan kok. Bayangno nek Quran iku 2 ebor ngene. Wes gak ono sing hafal Quran ya. Mulane digawe cilik ngono, tapi Anda harus tahu ada yang tidak difirmankan karena cukup diketahui oleh akal sehat dan kepekaan dan kelembutan hati manusia. Jelas ya Mas ya? Bismillah.